yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan Mars BKKBN, yang kelima sambutan pertama nanti dari Bapak Teguh selaku tuan rumah, yang kedua sambutan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, yang ketiga sambutan dari Pak Sis Budi selaku tenaga ahli fraksi dari Ibu Tuti Nusandari Rusdiono. Kemudian yang keempat, sambutan dari Ibu Tuti Rusdiono secara virtual. Dan yang kelima, sambutan dari Bapak Agus Pujianto dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai narasumber dari acara sosialisasi pada pagi hari ini. Dan yang selanjutnya, pembagian door prize yang nanti akan dipandu oleh Bapak Sis. Dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kepada Bapak Ibu semua, kita menundukkan kepala sejenak agar pada pagi hari ini acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars BKKBN. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, tentu bahagia, rumah tangga tetap sentosa.
Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Teguh selaku tuan rumah dan selaku ketua PAC. Monggo Bapak Teguh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua BKKBN Kota Salatiga, yang kami hormati tenaga ahli dari Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati beliau Bapak Kemat mewakili DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, serta Pak Sis selaku tenaga ahli dari PDI yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tanpa halangan suatu hal apapun. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat datang kepada peserta sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sarana bangsa bencana bersama Ibu Tuti Rusdiono. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sis yang telah memfasilitasi acara ini dari Ibu Tuti. Semoga amal beliau diterima, diberi amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kami selaku tuan rumah, apabila saya memberi tempat duduk apapun, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kepada peserta pada pagi ini, kami mohon untuk menunggu sampai acara ini sampai selesai. Kiranya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga yang akan diwakili oleh Bapak M. Kemat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Indang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mereka yang hormati Ibu dari Kepala BKKBN, juga Bapak Jono, Bu M, Masis dari staf ahli Bu Tuti, Pak Teguh selaku Ketua Pimpinan Cabang PDI Perjuangan untuk Argomulyo, dan yang hormati dan yang kami banggakan Ibu Tuti ini yang selama ini terus turun ke lapangan, menyapa kita dan berbagi kepada masyarakat. Juga rekan-rekan dari DPC dan fraksi yang kami banggakan, dan terkhusus kepada ibu-ibu dan bapak semuanya, masyarakat di Argomulyo yang hari ini mengikuti, menghadiri sosialisasi yang diadakan BKKBN. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, tentu ke depan ibu-ibu semuanya keluarga akan semakin sejahtera. Amin Allahumma amin. Itu harapan kita. Dan kita bersyukur kehadiran ibu-ibu semuanya, di samping nanti ada sosialisasi langsung dari tim BKKBN, tentu nanti juga akan dipandu juga, diarahkan juga oleh Masis dari tenaga ahli Bu Tuti. Demikian pula kita lihat juga nanti ada pembagian sembako untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan di era pandemi ini sembako tersebut bisa menambah kekuatan bagi ibu-ibu semuanya. Oleh karena itu, tentu kita ke depan juga masih terus berharap kepada tim BKKBN dan juga bersama Bu Tuti dengan tenaga ahlinya untuk terus meningkatkan kinerja, berdekatan dengan masyarakat,
syukur sosialisasi ini tidak hanya kali ini, tetapi kita berharap bisa dilakukan di kemudian hari juga. Sebab kali ini kita undang tentu baru sebagian kecil, mengingat jumlah warga masyarakat di Argomulyo cukup banyak, dan apalagi menyangkut masyarakat termasuk konstituen itu cukup banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap selaku DPC PDI Perjuangan 3 untuk kerjasama ini mudah-mudahan nanti ada agenda lagi, dan tentu kami bersama Pak Teguh selaku PAC di Argomulyo sangat siap dan sangat mengharapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dan juga tim BKKBN yang akan mensosialisasi kepada ibu-ibu semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Mereka, terima kasih Bapak Kemar yang sudah memberikan arahan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu perlu diketahui, mungkin sudah banyak yang pirsong, Bapak Kemar ini beliau selaku anggota DPRD Kota Salatiga, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Paham ibu-ibu? Mengerti nggak? Kenal tidak sama Pak Kemar? Alhamdulillah. Acara kami lanjutkan. Sambutan selanjutnya dari Bapak Sis Budiono selaku tenaga ahli fraksi dari Ibu Tuti Nusandari Rusdiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dian. Izin buka masker ya. Biar kenal. Bagus. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kok lemes kados ya? Yuk kita pakaikan kemerdekaan dulu. Merdeka! Merdeka! Nah, gitu. Pesannya betul ngantuk nih. Jadi yang pertama tentunya yang kami hormati pimpinan kami, Ibu Tuti Nusandari Rusdiono. Pagi Ibu. Selamat pagi. Kabar saya sehat. Pagi ini kayak ibu-ibu yang ada di sini. Tentunya selaku anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, asli Salatiga, kados panjenengan, kados kula. Tuti niku asli Salatiga. Mun kata sing personal mboten. Dereng to nggih. Makane ini mencoba kita kenalkan ke panjenengan. Beliau Sri Kandi Salatiga. Beliau tuh putri terbaik Salatiga saat ini dari PDI Perjuangan. Tepuk tangan buat Bu Tuti Rusdiono. Selanjutnya yang kami hormati Pak Agus Puji selaku pimpinan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang pada pagi hari ini berkenan rawuh menjadi narasumber kita. Selanjutnya dari BKKBN Kota Salatiga atau yang mewakili beserta jajarannya, tentunya sahabat kami, teman kami, senior kami, Pak Kemat, Pak Teguh, struktural PDI Perjuangan di Kecamatan Argomulyo. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersosialisasi di sini bersama mitra kerja kami, yaitu BKKBN, untuk melaksanakan sosialisasi Bangga Kencana. Kita ucapkan selamat hadir dari Pak Ketua PDI Perjuangan Kota Salatiga, Bung Teddy. Tepuk tangan buat Bung Teddy semuanya. Bentar. Ya. Begitu. Ya. Ya. Selamat datang sekali lagi buat Pak Ketua PDI Perjuangan Kota Salatiga, Bung Teddy, dan tentunya marilah kita sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah buat teman-teman yang ada di depan, luar biasa. Jadi
Perkenalkan, nama saya Sis Budiono, saya salah satu staf ahli dari Ibu Tuti Nusantara Rusdiono. Saya didelegasikan beliau bersama Mas Edward Saragih, juga staf ahli beliau yang datang langsung dari Jakarta untuk menyapa masyarakat Argomulyo. Berkaitan tentang komunikasi yang baik antara kami dengan jajaran pengurus PDI Perjuangan Kota Salatiga, kita diarahkan Pak Ketua Bung Teddy untuk melaksanakan sosialisasi di wilayah Argomulyo. Tentunya dilandasi dengan rasa sayang dan kasih, Bu Tuti ingin menyapa panjenengan semuanya, ibu-ibu yang terhormat. Inilah pertamanya Bu Tuti menyapa panjenengan secara virtual. Mohon maaf belum bisa rawuh secara tatap muka, tapi mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa rawuh secara tatap muka, nggih. Itu yang akan kita laksanakan ke depan sesuai yang diminta dari teman-teman partai tadi. Ini yang pertama, tentunya ada yang kedua dan ketiga. Di tahun ini alhamdulillah kita dikasih slot dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah 14 titik, dan kita kebagian di Salatiga 2 titik. Kemarin kita laksanakan dengan Sekwan di Gerbong Bung Karno, sekarang kita di Argomulyo. Mudah-mudahan di tahun depan Pak Agus Budi tambah slotnya bisa 20 titik. Tepuk tangan buat Pak Agus Budi dong. Mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti bisa mengikuti acara ini dengan khidmat, acara ini dengan seksama, sehingga panjenengan tidak hanya mengikuti saja, tapi memahami dan mendapatkan ilmu yang luar biasa untuk disampaikan ke handal talani atau saudara panjenengan di rumah. Minimal keluarga panjenengan. Apa sih bangga kencana, apa sih stunting, kan begitu. Nanti disampaikan ke teman-teman yang di rumah. Fasilitas yang panjenengan dapatkan nanti selain transport, ada sembako, dan juga Ibu Tuti mempersembahkan 4 hadiah untuk hiburan, yaitu ada sepeda, ada Magicom, ada kompor, dan speaker aktif. Mungkin Bu Tuti Rusdiono, Ibu. Ya, ya. Monggo kalau misalkan Ibu ini kayaknya teman-teman yang dihadiri di sini pengen kenal sama Ibu, langsung saja Ibu bisa berkomunikasi langsung, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya minta untuk maskernya dibuka, Bu. Biar terlihat cantiknya, pokoknya begitu. Baik, baik. Aduh. Terima kasih. Terima kasih, Sis. Ini waktunya ke saya. Iya, Bu. Mohon dipersilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya banggakan Pak Agus Pujianto dari BKKBN Jateng beserta jajarannya. Selamat pagi Pak Agus. Yang sangat saya banggakan dan saya sayangi yang baru saja hadir, Pak Teddy Sulistyo, Ketua DPC PDI Perjuangan Salatiga. Merdeka Pak Teddy. Kemudian yang saya hormati Pak Kemat, anggota DPRD Kota Salatiga, sahabat saya juga, Pak Teddy dan Pak Kemat sudah lama sekali kita bergandeng tangan bersama-sama. Apa kabar Pak Kemat? Kemudian yang saya hormati Ibu Heni Mulyani selaku perwakilan dari BKKBN Kota Salatiga. Selamat pagi Bu Heni. Pak Teguh selaku Ketua Rumah dan Ketua PAC Kecamatan Argomulyo, terima kasih sudah disiapkan tempatnya. Dan tentunya Sis, TA saya, Edward, dan para sahabat Tuti Rusdiono, dan para peserta yang saya banggakan, saya lihat ibu-ibu mayoritas di sini, semua memakai masker, rapi-rapi. Saya mohon maaf memakai topi, saya baru tadi olahraga, jadi rambutnya agak nggak keruan, jadi saya pakai topi aja. Terima kasih, dan tentunya selalu kita tidak lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi ini kita semua masih diberi kesehatan,
berjumpa, bertatap muka, meskipun masih dengan virtual. Mohon maaf, saya belum bisa hadir, tapi insya Allah masa yang akan datang secepatnya kita bisa bertatap muka langsung. Namun saya tetap akan terus memantau kegiatan dengan virtual. Sosialisasi pada hari ini agak penting ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kami ini adalah dari Komisi 9 dengan mitra kerja kami BKKBN. Salah satu program kerja yang penting saat ini adalah harus kita bersinergi terus menerus untuk penguatan keluarga sejahtera, keluarga berencana. BKKBN ini tidak hanya keluarga berencana, anak 2 saja sudah cukup, tapi yang penting dalam silaturahmi dan sosialisasi hari ini juga adalah pendataan. Pendataan itu sangat penting, pendataan keluarga yang akurat, karena pemerintah harus mengetahui data-data ini, karena profil dan kebutuhan dari data ini nanti adalah yang memberikan cara bagaimana pemerintah memberikan strategi yang tepat, yang pas untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. Salah satu program utama Presiden Jokowi yaitu pencegahan gangguan tumbuh kembang anak. Semua sudah tahu istilahnya stunting. Di Kabupaten Semarang masih banyak yang stunting, itu ada hampir 4.000, 3.800. Di Jawa Tengah saja masih ada berapa ya? 156.000. Itu banyak ya Ibu, balita yang mengalami stunting. Oleh karena itu Presiden Jokowi mentargetkan untuk prevalensi stunting harus turun 2024 menjadi 14%. Saat ini masih 27%. Masalah stunting itu penting sekali karena ini melibatkan lintas sektor. Jadi kita butuh dukungan penuh dari panjenengan sedaya, nggak bisa hanya dari kami dan BKKBN. Tentunya kita harus bergandeng tangan terus untuk bekerja sama demi menghindari stunting yang sangat masih banyak ini, supaya kecerdasan anak-anak itu nanti bisa optimal, bisa sampai menjadikan anak dewasa yang cukup cerdas dan berguna untuk keluarga. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya yang rawuh di sini, terima kasih sudah rawuh karena sosialisasi ini penting sekali, nggih. Jagalah asupan gizi. Anak-anak itu harus gizinya bagus dan tangannya harus dicuci terus ya Bu. Ingatkan anak-anak cuci tangan karena mereka sering main kotor, main tanah sama temennya gitu-gitu ya. Pola asuh juga perlu, serta perbaikan sanitasi, air minum. Dulu kan kita biasa minum di air kendi. Air kendinya di air masak dan kita minum begitu saja, adem ya, airnya juga aman, bersih. Kalau sekarang anak-anak mesti banyak minum sirup atau permen yang warna-warni, ada merah, hijau, kuning, padahal itu menarik warnanya, tapi kemungkinan sangat tidak sehat. Jadi sebetulnya paling sehat itu adalah air bersih. Kadang-kadang kita terkecoh oleh warna yang bagus, padahal itu tidak sehat. Itu contoh. Kemudian ASI juga harus diberikan eksklusif. Anak saya 2, cucu saya 5, semuanya ASI, Ibu-ibu. Sampai 1 tahun. Kalau bisa itu luar biasa. Tapi 6 bulan saja sudah bagus. ASI, nggak usah dikasih makan yang lain. Bayi akan sehat. Mungkin nanti panjenengan sedaya saged mendengarkan narasumber kami yang lenggah di depan itu, nanti bisa diberikan informasi lagi yang lebih lengkap dan bermanfaat. Mudah-mudahan hari ini panjenengan saged terus menyimak dan kemudian disampaikan ke putra-putra di rumah, tetangga, siapapun, karena pengetahuan hari ini sangat berguna. Terakhir, sebelum saya akhiri, monggo kalau mau rawuh ke rumah aspirasi, rawuh saja, minum kopi, teh, ada
akses di sana, aspirasi penjenengan kami tampung, apa saja yang menjadi tugas kami mendengarkan aspirasi saya akan sampaikan ke pemerintah karena memang itu adalah kewajiban saya sebagai penyambung lidah panjenengan sedaya kepada pemerintah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat bekerja untuk keluarga sehat dan sejahtera. Dimanapun berada kita tetap harus menjaga kesehatan. Kemampuan kita maksimal untuk membangun keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kemudian saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti Nusandari Rusdiono. Terima kasih sekali atas arahan kepada ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan arahan pada pagi hari ini bisa disimak, bisa dicerna oleh ibu-ibu semua untuk selalu meningkatkan keluarga kita di keluarga masing-masing dengan sehat. Menginjak acara selanjutnya, ini ketua kita, ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga sudah hadir. Kami sangat menunggu arahan sambutan dari beliau, dari Bapak Ketua PDI Perjuangan Kota Salatiga, Bapak Teddy Sulistyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, kira-kira maksud. Betul-betul matur nuwun untuk bantuannya pada Salatiga. Sami-sami Pak Teddy. Betul-betul ini membantu kita di 4 kecamatan dengan vaksin dosis pertama 4.000, dosis kedua 4.000, 8.000 rakyat diselamatkan dari COVID. Tepuk tangan dulu. Saya Salatiga ini dalamnya di Hotel Maya ini. Wah, ini piayi tenan, ada piayi-piayinan. Wah iya. Terus kita harapkan bantuannya sehingga Salatiga mempunyai kader bangsa yang berkualitas sehingga bisa berkompetisi di kancah dunia. Pak Agus, matur nuwun rawuhnya di Kota Salatiga, ini matur nuwun tambah gemuk sekarang. Pak Kepat ini anggota DPR kita dari Gumulo. Mana? Gede dhuwur ini. Itu sudah berdiri ya, sudah ya. Dan loro saiki siji anggota DPR. Oh, itu ada Mbak Meni itu berdiri. Itu anggota DPR kelas Demukti. Pak Alfred sini, Bang. Pak Teguh sini. Iki gue yang loro iku tak kon nyalon iki. Tutup. Ben loro. Dadi siji tebus dosane dadi 3. Rene. Pak Teguh rene. Ora kaya wong dirabekke lho kene. Oh, kok dadi DPR ning sing pro rakyat itu dadi DPR pro rakyat. Dadi DPR aja baper-baper. Turun rakyat berbuat rakyat pasti milih ngene nggih. Ayo silakan duduk. Tapi kantor. Itu masa itu wong kabupaten tak nyalon rene jadi orang. Baik, yang jelas ini acara luar biasa. Nanti dapat sembako ya. Ya, untuk sembako, lumayan. Nanti dapat uang 1. Ini acara kalau terus dilakukan bagus ini. Untuk sepedanya sejidok. Ini gentenan lagi. Yang jelas PDI Perjuangan hadir untuk menyapa di tengah kesibukan Pak Agus dan Mbak ini, partai memfasilitasi. Rakyat Tutik. Sehingga partai ini berguna. Partai tidak hanya hadir pada saat pemilu. Orang yang coblosan ketok partai ini. Kalau coblosan mikun, kalau pilpres mikun, kalau pilgub mikun, tidak untuk PDI Perjuangan, merdeka. PDI Perjuangan akan terus bergerak. Diminta atau tidak? Ya, nggak beda nih dari PDI Operat. Tetap ya. Ayo berdiri semuanya. Dan semangat bergerak ke depan. Kita teriak merdeka yuk. Merdeka. Maka gue bayi lah. Merdeka. Merdeka. Nanti tolong diperhatikan betul, disimak apa yang akan menjadi ulasan dari Bu Eni, Pak Agus, singkat padat kemauan, banyak hal yang akan dikerjakan oleh ibu-ibu. Yang jelas pulang dari sini membawa oleh-oleh untuk
anak-anak kita, untuk menantu kita, untuk anak cucu kita, untuk kader-kader bangsa, kader-kader partai yang akan dipersiapkan untuk memimpin kota, memimpin provinsi, dan memimpin bangsa. Saya kira itu. Selamat bersosialisasi, Pak Gus. Pak Hendy, Pak Turun, Pak Ses mungkin ini lihat sekali ya, tinggal ya belum, Argo mulai belum, Cita Mukti belum, terus berbuat tanpa pernah kalah, karena rakyat menunggu kerja kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti berkati berkata merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Pak Teddy. Mohon tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Teddy. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Acara kami lanjutkan untuk sambutan selanjutnya dari Ibu Hendy Mulyani dari BKKBN Kota Salatiga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semuanya. Sirastu, swasti, prasetya, semoga selamat dan sejahtera ya sekali. Kalau yang suka berdiri itu kan bapak-bapak ya Bu. Betul, saya duduk saja. Saya perempuan sendiri. Bu Tuti mohon izin. Tidak begitu. Saya habis kiret, betul saya masih lemes. Mohon maaf, mohon izin. Ya, yang saya hormati Ibu Tuti dan matur suwun sekali lagi, persis seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, matur suwun perhatiannya untuk Kota Salatiga. Yang saya hormati juga Bapak Teddy beserta Pak Ahmad, sudah lama tidak berjumpa ya Pak. Kalau dulu karena di dinas yang lama sering bersinggungan langsung, baru sekarang nih Kak, di KKBN disinggung lagi, digandeng lagi begitu. Yang saya hormati Pak Agus, matur suwun rawuhipun ke Kota Salatiga, kemudian tenaga ahli dari Ibu Tuti, Pak Sis dan Pak Edward tadi nggih. Dan matur suwun juga ini pada tuan rumah Pak Teguh. Alhamdulillah Sherlocknya gampang dicari. Dan saya makin terpesona dengan rumah dalamnya Pak Teguh ini. Katanya masih gebyoknya masih gebyok lawas begitu. Jadi pengen lihat. Nanti ya Bu ya. Dan yang saya banggakan tentu saja seluruh BPKBD, sub-BPKBD yang rawuh pada hari ini dan masyarakat di Argomulyo yang kami mengharapkan nanti dukungannya di dalam program pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di akhir minggu bulan November awal ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan berikutnya, ini mumpung para pimpinan, para tokoh penting rawuh, maka kami laporkan kondisi tentang kependudukan di Kota Salatiga. Tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini kita mendapatkan tugas baru tentang stunting. Nah, lewat Pak Agus, kami sampaikan juga bahwa stunting di Kota Salatiga memang tidak banyak dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Kita 943. Tapi yang tidak banyak itu tetap harus kita tangani. Oleh karenanya kami mohon dukungan dari ibu-ibu semuanya yang sudah termasuk di dalam tim pendampingan keluarga. Wonten ya Bu nggih? Ya, semuanya sudah kita karena kita sudah komplit sudah 100% datanya. Monggo nanti kita bersama-sama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Kota Salatiga. Karena meskipun sedikit, tapi kita mendapat tantangan dari BKKBN Provinsi. 2 tahun ke depan, zero stunting untuk Kota Salatiga. Insya Allah bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Kita bisa. Asal kita bekerja sama, kita bersinergi pasti bisa.
Kemudian untuk pendataan keluarga, mumpung Pak Teddy rawuh, mumpung Pak Kemat rawuh. Pendataan keluarga di Kota Salatiga, kita waktu itu sudah kita awali di tahun 2020. Kemudian 2021 bersinergi dengan program dari pemerintah pusat. Alhamdulillah Kota Salatiga tepat waktu ya Pak Agus. Kita dapat penghargaan kemarin nomor 2 paling cepat pendataan keluarga selesai 100%. Tepuk tangan ya Kota Salatiga. Nah, harapannya dengan pendataan keluarga ini data yang akurat, data yang real time ini nanti Bu Tuti, Pak Teddy, Pak Kemat ini bisa mensupport kita program kegiatan pemerintah kita berdasarkan dengan data keluarga yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dan saya bangga sekali, bangga terhadap semua warga Kota Salatiga yang mendukung 100% terhadap program tersebut. Alhamdulillah. Dan kami di dinas kami saat ini membuat aplikasi supaya data yang sudah kita kumpulkan itu bisa terpantau setiap saat, terupdate setiap saat, sehingga seperti tadi misalnya ada bayi stunting, ada ibu hamil, bisa kita dampingi dengan maksimal. Begitu. Nah, tentu saja harapannya karena ini kan program baru, kita belum memiliki anggaran untuk itu. Jadi sampun nagih kula Bu transportnya lah pun dia Bu, ampun ngoten nggih Bu nggih. Besok kalau ada pertemuan jangan gitu dulu Bu. Saya juga mau nyuwun sama Pak Agus ini, sama Pak Teddy ini karena kita belum punya anggaran. Baru akan kita anggarkan di 2022. Mohon kesabarannya, tapi saya yakin pemangku kebijakan dari Bu Tuti sampai ke Pak Teddy, Pak Kemat ini akan siap bekerja sama, bekerja untuk Kota Salatiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Heni. Terima kasih Ibu Heni untuk arahannya, ibu-ibu semuanya. Mohon tadi apa yang diarahkan dari Ibu Heni, Ibu Tuti juga, dan nanti yang terakhir dari Bapak Agus, karena ini nanti berkaitan dengan Doorpress. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu-ibu harus jawab. Okay? Acara selanjutnya kami berikan kepada Bapak Agus Pujianto dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan narasumber sebagai narasumber dari sosialisasi BKKBN pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Nusandari Rusdiono, anggota Komisi 9 DPR RI yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Beliau rajin untuk menyapa Bapak Ibu sekalian langsung. Kalau bisa langsung, beliau akan datang sendiri. Kalau di tengah kesibukan dan juga sekarang dalam suasana pandemi, beliau akan melalui daring. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tuti. Yang kami hormati Ibu Heni Mulyani, Kepala Dinas P3AP 2KB Salatiga. Ada yang bisa singkatannya enggak? DP3AP 2KB itu apa? Kelihatannya ada, Bu. Hebat. Oh, ada kader-kader KP yang solid nih. Yang kami hormati Bapak Teddy, anggota DPR Kota Salatiga. Hadir Bapak Kemat, Bapak Teguh, yang kami hormati pula TA, Pak Budises sama Pak Edward, dan tentunya yang kami cintai, kami sayangi ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu semua, ya, bapaknya biar nunggu di rumah sesekali, Ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi sudah disinggung oleh Ibu Tuti bahwa permasalahan kita sekarang adalah stunting.
dan BKKBN kebetulan mendapat amanat langsung dari Bapak Presiden untuk menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Sama persa nggih stunting kenapa? Ada yang belum ya. Tidak salah ya, karena stunting itu bahasanya memang bahasa London ya, bahasa barat. Kalau bahasanya sini itu yang rotok-rotok mirip kerdil, pendek, kerdil, tetapi belum tentu semua yang pendek itu stunting. Ada orang-orang pinter, ya, menurut saya kayak Pak Habibie, Pak Hamka, Bu Heni ini meskipun ya agak ya semampai, ya, tetapi bisa jadi kepala dinas, jadi presiden ya. Jadi ngaten Bapak sekalian, jadi stunting itu istilah kerennya nggih, istilah bekene istilahnya WHO niku gagal tumbuh kembang pada balita. Gagal tumbuh kembang pada balita disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan juga penyebab penyakit-penyakit infeksi lainnya. Artinya apa? Kekurangan gizi kronis itu kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Siapa yang dikatakan kok kekurangan gizi? Ya, semua. Kalau saya urutkan dari remajanya dulu, ternyata remaja itu harus diperhatikan juga gizinya. Karena apa? Nanti dia akan menikah dan akan melahirkan, akan menikah, kemudian hamil dan melahirkan. Yaitu dijaga supaya gizi remaja, terutama remaja putri itu cukup baik. Jangan sampai ada remaja putri yang sakit anemia, HB-nya kurang, kemudian dia menikah dan terus melahirkan. Remaja putri itu harus sehat. Cuma permasalahannya Ibu sekalian, banyak sekarang remaja putri yang melakukan diet untuk apa? Ya, alasan wedien lemu, kemudian kalau takut kurang menarik sehingga dia terlalu diet, akhirnya apa? Kurus, kurus dan HB-nya rendah. Jangan sampai itu. Remaja putri harus kita ukur kadar anemianya juga, jangan sampai terjadi anemia. Makanya Ibu sekalian, pemerintah ada program yang namanya pemberian tablet zat besi bagi remaja putri. Tolong itu juga diperhatikan. Tablet zat besi untuk remaja putri itu penting karena remaja putri itu mengalami haid datang bulan sehingga darahnya akan menurun sehingga perlu ditambah dengan asupan tadi tablet zat besi. Jangan sampai sudah diberikan diterima tapi tidak diminum. Memang kendalanya banyak Ibu sekalian. Alasannya macam-macam jika tidak diminum. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada saat ibu itu hamil. Ibu hamil itu harus diperhatikan gizinya karena dia menanggung dua, selain ibunya sendiri juga bayi yang dikandungnya. Ibu hamil ini ada kriteria tertentu supaya dikategorikan sehat, termasuk lingkar lengan atasnya diukur. Jangan sampai kekurangan energi kronis atau kek. Harus diperhatikan. Berikutnya Ibu sekalian harus diperhatikan setelah ibu itu hamil, kemudian ibu itu kan melahirkan bayi. Begitu melahirkan bayi itu harus diberikan ASI yang baru pertama keluar dari ibunya. Namanya apa Bu? IMD, namanya inisiasi menyusui dini. Karena ASI yang baru keluar pertama kali itu mengandung kolostrum, leres, zat kekebalan tubuh yang sangat berguna untuk bayi. Kemudian setelah itu, ibu ini memberikan
hanya ASI saja sampai usia berapa, Bu? 6 bulan, namanya ASI eksklusif. Ya. Bukan ASI eksekutif, ya. ASI eksklusif. Ya. Jadi selama 6 bulan itu jangan diberi makanan tambahan apapun selain ASI ibunya. Ini contoh yang sudah kelihatan dan sudah jelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Ibu Tuti itu sama keluarganya, putra-putranya juga melaksanakan yang namanya ASI eksklusif. Ya. Jadi beliau wajar kalau jadi pimpinan dan juga jadi orang-orang besar. Ya. Kita tiru contoh dari beliau. Kemudian setelah 6 bulan, terus berhenti memberikan ASI, ya, Bu? Oh, enggak, ternyata enggak. Setelah 6 bulan tetap harus diberi ASI terus sampai bayi itu usia 2 tahun. Gitu. Hanya saja kalau sudah lewat 6 bulan itu diberi makanan tambahan lain, MPA, makanan pendamping ASI. Ya, maka sampun paham sedaya. Memang Ibu sekalian, di kota-kota besar, kota Salatiga, kota Semarang, kota lain-lainnya, itu angka stunting sudah tidak sebanyak yang di daerah lain. Tetapi bukan berarti bebas stunting. Ya. Contohnya kota Semarang, kota saya, itu besok hari Senin besok akan kedatangan Ibu Menteri PPPA, asmonipun Ibu Bintang, bersama dengan Kepala BKKBN Pusat, Bapak Hasto, untuk melihat penanganan stunting yang dilakukan oleh Kota Semarang. Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ita, itu punya program penggarapan stunting di daerah Kecamatan Tanjung Mas. Bilo menangani sekitar ada 87 anak yang ada stunting di Tanjung Mas itu. Sama Bu Wakil Wali Kota ini disiapkan namanya dasar dapur sehat anti stunting. Nah, besok hari Senin itu Ibu Menteri PPPA sama Kepala BKKBN Pusat akan melihat pelaksanaan tersebut. Termasuk di Salatiga ini mesti ada. Meskipun tidak banyak, ya, tetapi mesti ada. Dan kemarin juga ada penjelasan dari Bapak Wali Kota Surakarta, Pak Gibran. Pak Gibran ingin agar Surakarta itu istilahnya itu zero stunting, artinya 0 stunting. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penggarapan stunting ini BKKBN punya program yang namanya tim pendamping keluarga. Ya. Namanya tim pendamping keluarga di tiap-tiap desa ada. Tim pendamping keluarga ini ada 3 unsurnya, Ibu sekalian. Yang pertama ada bidannya. Yang kedua ada anggota PKK-nya. Yang ketiga ada kader KB. Jadi 3 unsur itu nanti semua yang berisiko terjadi stunting nanti akan mendapatkan pendampingan, akan mendapat pengawasan dari tim pendamping keluarga tadi atau yang disingkat TPK. Ya. Mohon nanti Ibu sekalian ikut berperan di situ. Jadi kalau ada TPK nanti mendampingi atau istilahnya itu mengawal atau mengawasi, ya, bagi yang berisiko tadi, tolong juga peran dari ibu-ibu sekalian untuk bisa membantu. Jadi nanti TPK ini akan mendampingi remaja yang berisiko, ibu hamil yang berisiko, kemudian juga ibu menyusui yang berisiko, termasuk yang punya bayi di bawah 2 tahun yang berisiko. Ya. Yang tadi yang untuk remaja yang berisiko itu yang remaja apa? Yang tadi yang remaja putrinya HB-nya rendah, kemudian tinggi badannya sama berat badannya juga terlalu kecil, kemudian juga usia menikahnya masih di bawah 20 tahun, itu harus mendapatkan perhatian sama TPK tadi. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya saya memberikan penjelasan cukup jelas, ya.
Karena saya lihat ibu-ibu ini Mas Budi, Mas Sis, kok pada lihatnya sepeda terus. Nah, kok nggak melihat ke saya itu ya. Saya paham, saya kira cukup sekian, dan kalau kurang jelas Ibu bisa bertanya kepada Bu Heni yang temannya juga di Salatiga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, karena akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Tepuk tangan buat Bapak Agus Pujianto yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu menyimak semuanya dan sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu semua, terutama ibu-ibu yang mempunyai putri-putri yang memang sudah waktunya mungkin menikah dan lain-lain, karena ini materi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus itu sangat bermanfaat sekali agar tidak terjadi stunting bagi anak cucu kita. Ibu, alhamdulillah sudah selesai semua untuk sambutan-sambutannya. Sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu pembagian door prize, karena saya lihat dan tadi juga Pak Agus kok ibu-ibu meliriknya ke sepeda terus ya, ke depan terus nih, tidak memperhatikan Pak Agus. Saya buka dulu sebelum menginjak ke door prize. Saya buka untuk beberapa penanya yang mau bertanya kepada Pak Agus atau Bu Heni atau kepada Pak Kemat atau kepada narasumber yang ada di depan ini. Monggo, saya persilahkan kepada ibu-ibu. Saya buka pada termin pertama ini tiga orang penanya. Monggo. Ya, Ibu sebutkan nama, dari mana ya Bu ya, silakan. Dan mau bertanya kepada siapa? Selamat pagi semua, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Evi. Saya tinggal di Argos Timur, Kecamatan Argomulyo, bersama Bapak Alfred. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber mungkin yang dari pusat Jawa Tengah. Iya, Pak Agus. Pak Agus, saya tadi baru pertama dengar tadi ada vitamin untuk remaja putri. Mungkin saya baru kali ini dengar Bapak kebetulan, entah karena saya terlalu aktif dengan jadi saya nggak peduli, saya mohon maaf karena ketidaktahuan saya, maka saya ingin cari informasi bagaimana kami bisa mendapatkan vitamin tadi yang untuk remaja putri yang akan disediakan untuk yang nanti untuk menjadi seorang ibu, jadi akan menurunkan seorang putri yang berkualitas, intelektual tinggi, kesehatannya. Terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Ibu. Itu penanya pertama, nanti dijawab setelah 3 penanya. Pak Agus, penanya kedua silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Sambil menunggu yang mau bertanya disiapkan, bisa mungkin sekarang dijawab dulu Pak Agus. Jadi Ibu itu bertanya bagaimana cara mendapatkan untuk vitamin, tablet vitamin zat besi bagi anak-anak remaja. Monggo Pak Agus, silakan. Terima kasih. Jadi Ibu sekalian, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri ini merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi diberikan lewat sekolah. Siapa yang anak-anaknya ada yang masih sekolah, yang remaja putri, kira-kira besok enggak diberi tablet? Dan kan langsung, ya. Jadi terus Ibu ada pemberian tablet tambah darah untuk anak-anak sekolah, ya. Hanya saja Bu, masa pandemi ini kan sekolah libur, ya. Itu penyalurannya kalau tidak salah disalurkan lewat puskesmas. Jadi tadi banyak ibu-ibu yang ngaco tunjuk jari itu menyampaikan bahwa ada program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pemberian tablet untuk anak sekolah remaja putri itu ada. Saya kurang tahu persis diberikan pada kelas berapa. Menurut saya, Ibu yang ngacung tadi diberikan pada kelas berapa, Bu?
SMP. SMP sudah diberikan guys, setahun sekali ya. Oh, setiap bulan malah ngaten Bu. Ya. Jadi program itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan menurut informasi kami kebetulan sering mengadakan rapat bersama itu pada masa pandemi ini diberikan melalui puskesmas. Memang ada keterbatasan ya karena harus mengambil di puskesmas itu memang ternyata banyak yang tidak dilakukan karena mungkin ya kurang praktis ya harus mengambil ke puskesmas. Lain kalau diberikan melalui sekolah itu lebih praktis ya. Hanya saja ibu-ibu sekalian ternyata banyak remaja putri yang mengeluh tidak minum tablet itu. Nah ini ibu-ibu harus mengawasi ya. Alasannya karena memang tabletnya kurang enak ya. Kemudian juga takut karena pada saat buang air besar itu warnanya jadi hitam. Itu jadi mereka juga merasa tidak nyaman. Ya. Atau Bu, coba kalau ibu tidak mendapatkan, coba datang ke puskesmas, minta di sana. Jadi saya kira Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Gimana Ibu sudah puas dengan jawaban Pak Agus? Ya, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti untuk putra Ibu. Jadi sudah tadi diberikan arahan dari Pak Agus. Sebetulnya melalui lewat sekolah, tetapi karena ini pandemi, jadi dialokasikannya melalui puskesmas terdekat. Mungkin Ibu bisa nanti kontak ke puskesmas dari program pemberian tablet cat besi buat remaja. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Ibu sebelah sini ada? Oh siap Ketua. Ya, monggo. Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin dari kader ya, Ibu dari kader kesehatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bupati dari PPKBD Loberjo. Ini mau menanyakan, ini untuk kesehatan kesehatan anak-anak yang kita lahirkan nanti itu kan juga dari pernikahan Pak. Pernikahan yang umurnya kurang masih pernikahan dini itu kan ya memang nantinya untuk melahirkan itu kurang yang berisiko. Nah, terus yang saya alami kan di situ masih banyak pernikahan yang umurnya kurang. Nah itu, kalau dari kader sendiri itu menyampaikan kepada masyarakat itu seakan-akan itu tidak gimana ya walaupun nanti ya tapi kan di belakangnya kayak nyepelekan gitu Pak. Nah saya mohon itu dari dinas apapun nanti dari kelurahan apa dari mana itu menyampaikan ke harga. Masalahnya akumulasi laporan KD, laporan ini, laporan pus itu kan ada itu Pak, ada pengecekan itu Pak nikahnya nikah dini itu masih ya tidak begitu banyak tapi ya masih agak banyak itu Pak. Terima kasih. Pak Agus langsung dijawab saja Pak Agus. Terima kasih. Jadi ibu-ibu sekalian, pernikahan usia anak, batas ideal menikah itu kalau putri berapa Bu? 20 tahun. Kalau laki-laki berapa? 25 tahun. Leres. Artinya apa? Kalau remaja putri masih di bawah 20 tahun itu masih belum ideal untuk menikah yang akhirnya nanti juga akan hamil dan melahirkan. Jadi mengapa kok belum ideal? Karena perkembangan anatomi tubuhnya belum maksimal. Maksimal itu di usia 20 tahun. Kalau menurut Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, itu pada usia 20 tahun itu rahim
seorang wanita itu istilahnya itu sudah keluar, sudah keluar. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri itu sudah aman. Tapi kalau masih di bawah 20 tahun itu rahimnya belum keluar, jadi masih ke dalam. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri nanti akan berakibat kepada resiko terjadinya kanker serviks pada usia nanti 20-30 tahun berikutnya. Ya, itu. Kemudian juga mentalnya belum siap. Kita tahu kalau masih lulus SMA itu kan masih kekanak-kanakan, egonya masih tinggi. Yang antara yang laki-laki juga perempuan gitu, jadi tidak ada yang ngalah. Masih emosinya masih tinggi, jadi rentan terjadi KDRT yang berakibat kepada perceraian. Ya. Perceraian tertinggi memang di usia remaja. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan dikira kalau seperti kota-kota itu sudah tidak ada pernikahan anak, ya. Kemarin Ibu Wakil Wali Kota Semarang pada saat menyampaikan kegiatan di Tanjung Emas yang akan ditinjau besok hari Senin, itu menyampaikan bahwa di sana itu ada yang berusia 17 tahun, seorang ibu berusia 17 tahun hamil untuk anak yang kedua. Jadi dia menikah pada usia 15 tahun. Disampaikan sendiri oleh Ibu Ita, gitu. Kemudian juga ada seorang ibu yang hamil di usia 17 tahun karena memang dia diminta segera menikah oleh neneknya, ya, karena bapak ibunya sudah tidak tahu di mana, diasuh oleh neneknya ya dalam kondisi ekonomi yang kurang, akhirnya mendorong anaknya untuk menikah, ya, hamil di usia 17 tahun. Jadi Ibu sekalian, tadi bagaimana caranya untuk menyampaikan itu kepada masyarakat agar tidak melakukan usia pernikahan anak. Jadi di BKBN itu punya namanya yang namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu ada dibentuk di tiap desa, khususnya daerah yang dibentuk kampung KB, ya, itu ada di situ PIK Remaja. Dan orang-orang tuanya juga ada kelompok kegiatan yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi di situ kalau ibu-ibu punya anak-anak yang usia remaja bisa bergabung di kelompok BKR. Nanti di situ akan diberikan ilmu atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Tahu persis, jadi nanti bagaimana caranya mengelola dari segi emosional untuk anak-anak remaja itu nanti ada. Karena remaja itu jangan sewu, sekarang itu tidak seperti waktu kita dulu, Ibu. Waktu kita dulu kan masih bapak ibu kita itu jewer, nyiwel itu udah biasa, nggih. Tapi kalau sekarang ini kelihatannya sudah tidak ada lagi orang tua yang sampai ya apalagi memukul, ya Pak, itu kelihatannya sudah ya tidak mungkin lagi, ya. Dan anak-anak sekarang itu memang ya pinter terutama di IT dengan teknologi informasi yang semakin berkembang. Itu memang kita harus hati-hati di situ, karena apa? Sudah tidak bisa ditutup lagi, ya, tidak bisa dibendung lagi kemajuan itu. Termasuk era keterbukaan, termasuk hal-hal yang sifatnya pornografi itu gampang sekali diakses di situ. Kita sebagai orang tua harus bisa mendidik dengan cara yang bagaimana, cara yang sekarang. Karena kemarin juga Pak Hasto menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu pada masa kini, karena dia tidak hidup pada masamu dahulu. Ya. Memang lain cara mendidik. Kita tidak bisa lagi menyuruh-nyuruh, ya. Yang bisa kita lakukan memberi ketauladan, ya, memberi contoh.
Saya kira demikian Bu, jadi ada kegiatan yang namanya PIK remaja sama BKR, dan nanti silakan aktif di kegiatan itu. Mudah-mudahan kalau anak-anak kita aktif di kelompok-kelompok yang positif seperti Karang Taruna, kemudian juga PIK remaja ataupun kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, itu nanti mudah-mudahan juga akan mendapatkan teman-teman yang positif-positif pula. Jadi tidak ada kenakalan di situ ya. Saya kira demikian, mungkin saya kembalikan kepada pembawa. Terima kasih Pak Agus. Jadi ibu-ibu mungkin, oh iya, monggo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Warsiti. Kebetulan ini tuan rumah ya Pak. Saya selaku Ketua Kader Posyandu di desa kami Pamot. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi yang sudah terlanjur stunting? Karena di Posyandu kita ada anak yang stunting. Terima kasih. Langsung ya, monggo Pak Agus. Ya. Jadi Bapak sekalian, data mengenai kriteria anak itu stunting atau tidak, itu memang data yang paling gampang dan paling bisa didapat, dan juga untuk mengetahuinya yang paling pas itu melalui Posyandu. Ya. Di Posyandu itu akan ditimbang, ya Bu, ditimbang berat badannya, kemudian juga diukur tinggi badannya ya. Itu nanti kalau kurang di angka yang ideal, itu nanti akan diberitahu dan akan dikonsultasikan kepada bidan puskesmas ya Bu biasanya. Sebenarnya Ibu sekalian, data mengenai stunting itu paling pas di Posyandu itu kalau di situ ada alat ukurnya yang tepat ya. Namanya antropometri ya. Jadi di situ ada alat-alat yang memang untuk mengukur tentang keberadaan daripada anak-anak balita dan balita. Hanya saja kemarin juga sempat muncul bahwa ternyata banyak Posyandu yang belum mempunyai alat yang standar, dan juga cara mengukurnya itu memang harus ada pengetahuan khusus ya. Karena kita tahu bahwa bayi terutama di bawah 1 tahun itu masuk ubah pola gitu. Caranya ngelurus ke sikil, jejeke badannya itu kan perlu pengetahuan khusus ya, agar pas cara mengukurnya. Jangan sampai ini stunting malah dikira tidak stunting, yang tidak stunting dikatakan stunting atau sebaliknya gitu. Jadi memang alat yang paling tepat itu di Posyandu ya. Kemudian kalau sudah ketahuan itu, nanti kalau sudah TPK atau tim pendamping keluarga ini sudah bergerak, nanti akan didampingi Bu. Jadi kalau begitu tahu bahwa ada yang berisiko stunting di Posyandu itu, nanti dari TPK ya saya sebutkan tadi dari bidan, kader PKK sama kader KB nanti akan mendampingi, terutama mengawasi dan mengawal bagaimana asupan gizi bagi anak yang terdampak stunting tadi. Ya. Jadi akan diberikan asupan atau makanan yang bergizi. Adapun sumbernya dari mana, nah nanti itu akan kita kerjakan tahun 2022. Sekarang ini kita baru ngejar pada proses pelatihan, ya pelatihan. Jadi TPK yang sejumlah di Jawa Tengah ini ada 83.000 orang sekian, itu nanti baru akan kita latih mulai minggu depan. Setelah itu baru tadi yang berisiko stunting yang ditemukan baik itu di remaja ataupun ibu hamil melalui Posyandu itu nanti akan diberikan pendampingan. Adapun bagaimana keberhasilan, ya menurut informasi Ibu sekalian, kalau ada anak di bawah 2 tahun ya, bayi di bawah 2 tahun itu katanya kalau begitu diketahui itu dia berisiko stunting dan diberikan asupan gizi yang
yang bagus, yang lengkap itu katanya masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah lewat 2 tahun itu lebih susah, lebih susah. Jadi untuk mengembalikan kepada yang sempurna itu susah kalau sudah lewat 2 tahun. Ada istilah kalau sudah 2 tahun itu istilahkan sudah terlambat. Tetapi menurut beberapa dokter masih bisa meskipun tidak sebagus kalau kondisi diperbaikinya itu masih di bawah 2 tahun. Nah, Bu. Ya, gimana Ibu Teguh? Sudah puas dengan jawaban dari Pak Gus? Alhamdulillah. Ya, Ibu-ibu, karena ini sudah 3 penanya sudah berjalan dengan baik dan Pak Agus juga sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Mau dilanjutkan tanya jawab atau pembagian door prize? Door prize ya. Ya. Sebelum pembagian door prize, kita tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih ibu-ibu. Menginjak acara selanjutnya, Pak Sis, untuk pembagian door prize, acara dipandu oleh Bapak Sis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, semuanya tiba di penghujung acara gitu, saatnya kita senang-senang sebentar sebelum pada dengan pulang. Sekali lagi saya sampaikan acara ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, tentunya dengan struktural partai PDI Perjuangan yang ada di Kota Salatiga, terkhusus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Argomulyo yang digawangi Pak Teguh. Di pembagian progres pada siang hari ini, panjenengan semua sudah mendapatkan kupon tadi. Tolong dipersiapkan semuanya di gen gampang dan pasti mendapatkan, tidak ada tanya jawab. Jadi diundi mawon, sepakat? Ning hadiah ming papa. Sing entuk ya alhamdulillah, sing ra entuk bali penting go sembako, entuk duit, entuk maaf, entuk snack, ngoten nggih? Nah, ngoten sepakat mboten rebutan. Ya. Minta tolong Mas Panitia disiapkan untuk majikannya. Siapa yang beruntung, saya harap ada 1 peserta yang mau mengambilkan undiannya. Mungkin siapa mawon, mungkin Bu, mungkin Bu, diambilkan 1 Bu. Bismillah ya Ibu ya. Siapkan Ini Ibu nomornya, dilihat. Coba Bu, buku-buku yang selanjutnya dengan Bu. Deg-degan ya ibu-ibu ya. Ya, saya minta tolong nanti dari perwakilan BKKBN Salatiga untuk memberikan hadiahnya siapapun yang mendapatkan. Ya. Bukan pertanyaan, betul canggih. Betul sah. Jadi ini ada tulisannya di bawah itu sesi 1 dan 2. Ini yang beruntung sesi 1. Oke? Ya, sesi 1. Yang beruntung angka depannya 0. Ya, dilihat. Yang angkat depannya 0 tepuk tangan. Nah, tak pastikan di antara panjenengan sing itu. Sing angka buri dhewe 9. Ayo. Angka depan 0, angka belakang 9, coba tunjuk tangan. Loh, kok 2 orang? Ayo ngadeg, ayo ngadeg. Angka tengahnya sama dibalik. 6. Ayo. Sinten sing asal 069. 069. Oh, Mbak belakang, monggo silakan maju. Malah mendel mawon, monggo. Bu ini kita mintakan untuk memberikan hadiahnya kepada yang saya tanya dulu, Mbak. Namanya sinten? Dari Tegalrejo, Bu Dewi saged nanak nasi atau miyaku nggih. Monggo. Ya, untuk didokumentasikan. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Dewi yang berhasil beruntung mendapatkan hadiah majikannya. Ya, tetap berdiri di depan dulu Bu, jangan kembali dulu. Selanjutnya saya mintakan tolong untuk siapa lagi yang mau ngambil hadiah, ngambil gitu. Adik mau ngambil, monggo. Yo, diambil.
Siapkan kompor gas, Mas. Kompor gasnya. Ya. 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 Ini yang mendapatkan kompor gas kita mintakan kepada Bapak Teguh selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Argomulyo untuk memberikan siapa yang beruntung. Yo, deg-degan betul. Deg-degan apa betul? Merdeka. Sesi 1 mulai. Sesi 1 beruntung terus. Angka depannya 0 mulai. 0, angka depannya 0. Belakangnya 3. Nah, 03 sesi 1. Angka depan pacul. Itu. Nah, kita 073 sesi 1. nomor Nah, belakang lagi. 073. Silakan maju, Bu. Oh, 073 sesi 1. Dipun sinten, Bu? Bu? Terima kasih Pak Teguh itu. Tuh, acaranya luar biasa. Monggo diberikan. Sanggih 073 sesi 1. Ya, monggo dokumentasikan teman-teman Musyatum dan Bu Dewi, 2 orang perempuan yang beruntung pada Pilpres yang kedua. Terus selanjutnya kita minta tolong Pak Agus Puji untuk maju ke sini mengambil dan membacakan hadiah speaker aktif nomor sing seten karaoke. Nah, mungkin bapak-bapak yang terpikir ya, buku-buku untuk bapak-bapak. semoga dapat hadiah. Oke, kepingin sesi 1 atau sesi 2? Sesi 2. Dan tadi belum ada yang di nggih. Apa ya ya memang nasibnya. Cuma ya sesi 1 ya. Adapun sesi 1 ini angka yang paling belakang 1. Sinten kelihatannya nggak ada, kalau nggak ada dibatalkan loh. Ada nggak tanda jari yang paling belakang 1? Ada, oh oke, ada. Terus depannya yaitu ini hanya 2 digit ya, titik-titik 1 yaitu 61. Ada enggak? Oh ada. Iya sinyalnya gomber ono gomber anu. Iya, Pak Satgas dengan jerih payahnya mengatur lalu lintas di depan mendapatkan speaker aktif dari Bu Dewi Rusdiono dan juga PT Perjuangan Kota Salatiga. Nah ini lelahnya mendapatkan berkahnya tadi. Nah tiba saatnya untuk hadiah terakhir persembahan dari Pak Teddy untuk panjenengan semuanya yang hadir di sini, siapapun yang beruntung pesan beliau untuk goes biar sehat ya. Sepakat? Nah kita minta tolong untuk Pak Teddy mengambilkan kupon hadiah dan membacakan siapapun yang beruntung orang jenengan mau dahulu sing sholat istiqaroh atau donga kali Gusti Allah. Ngoten nggih. Nggih, monggo. Ternyata tangan Pak Ketua DPC membawa keberuntungan untuk sesi kedua. Nah, sesi kedua 7 tangan. Nah, angka tengah itu. Nah, yuk angka tengah itu 7 tangan. Bukan si Cipto. Tuan rumah angsal dan pembuatan. Karena ini undian, jadi siapapun yang mendapatkan berhak. Dia tuan rumah di angsal. Wong sing mendeki nggih Pak Teddy. 072 leres. 072 sesi 2. Monggo silakan maju ke depan. Ini tidak nggih. Ini keberuntungan
Jadi saya teringat Betul rezeki. Pak Teddy, dari kemarin Pak Teguh ini ketua PAC bersosial masang teratak sampai jam 2 malam. Ikhlas jam 3 bersama beliau, ternyata dapat hadiah. Ini sepedanya nung siji. Terus lah, iya gue bentana semua kayak. Pak Tungake, tambah setia sama partai. Sehat bener kan sak keluarga. Utang-utangnya lunas. Tepuk tangan tuh, Teguh. Ya, luar biasa tiba di penghujung acara. Sesi per sesi sudah kita lalui bersama, yang mana acara ini hampir pada purnanya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang terlibat di acara ini, saya selaku Ketua Penanggung Jawab kegiatan pada siang hari ini mengucapkan selamat buat yang mendapatkan door prize, selamat buat peserta semuanya yang mendapatkan ilmu dan edukasi dari mitra kita BKKBN Provinsi Jawa Tengah, tentunya yang digawangi oleh Bu Tuti Rusdiono bersama struktural PDI Perjuangan Kota Salatiga. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta dokumentasi dulu, semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Semua berdiri, mohon yang dapat hadiah ke bawah. Kita hadap ke panggung. Kita hadap ke panggung semua, Pak Agus dan Bu ini untuk ikut turun ke bawah. Ya, kita dokumen sekali saja. Semuanya menghadap ke panggung. Tim teman-teman dokumentasi harus diambil dari atas. Ya, berdiri Bu, berdiri Bu. Ya, berdiri. Ayo, kita ikuti apa-apa kita selalu bangga dan bersyukur hidup di era kemerdekaan, dan kita wajib bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sis, tepuk tangan buat semuanya, buat kita semua. Selamat kepada para pemenang yang telah mendapatkan hadiah dari acara pada pagi hari ini. Tetapi jangan, yang tidak mendapatkan hadiah apapun jangan berkecil hati, karena nanti juga pada saat pulang tetap akan ada sedikit oleh-oleh dari tim BKKBN serta Ibu Tuti Rusdiono, yaitu uang transport beserta snack, makan, dan sembako. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kundur ibu-ibu. Saya mohon ibu tetap di tempat terlebih dahulu ya, untuk pembagiannya nanti tim panitia yang akan mengaturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja saya ambil alih dari Budian. Sabar, kula wau pun janji sing ngarep dhewe mesti balisik dhewe to Bu. Nah, niku kula tepati. Tapi tolong teman-teman dari Satgas PDI Perjuangan Kota Salatiga, karena ini mau bubaran, tolong di jalan ya, sing bawa barang mohon maaf, yang di jalan tolong diatur. Pertama, yang pulang pertama tolong yang membawa balita dahulu. Monggo yang membawa balita. Yang lainnya silahkan duduk masih di tempat. Monggo Bu, sing bawa balita. Nah, yang bawa balita. Tolong panitia itu dikasihkan langsung sembakonya, sembako sama snacknya. Nah, begitu. Sebentar Bu, biar tidak terjadi antrean.
kuponnya jangan dibuang deh untuk menukarkan transfer. Nah, aku nak kuponnya hilang ratu jeli transfer gitu. Tolong dicari lagi nak wis kasih dibuat rakanggu. Itu masih berguna untuk menukarkan transfer gitu kan. Oke, monggo Ibu di sebelah kiri saya. Nah, kanan saya monggo. Yang lain tahan dulu. Nah, mau kan linggah nang ngarep daw-dawgan. Monggo Ibu. Berikutnya monggo baris sebelah kanan saya. Kuponnya disiapkan sekalian. Nah, sebentar Bu, Mbak, sabar. Tolong untuk jalan diatur karena biar tidak mengganggu. Monggo Ibu baris di sebelah kiri saya. Terus Ibu di kanan saya. Dan sekalian kupon disiapkan. Mas Agus, nak wis ketok anu langsung di ini Mas Agus. Kami ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan dan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini kita terlaksana dengan baik, tertib dan aman atas bantuan dan kerjasamanya dari PDI Perjuangan Kota Salatiga. Kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas dukungannya buat Bun Teddy. Dan tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih dari BKKBN, dari Ibu Tuti Nusantari Rusdiono, begitu juga dari Bapak Tuan Rumah Bapak Teguh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Monggo Ibu. Nah, sabar. Sing teko gasik ya bali gasik, sing teko tengah-tengah kira-kira ya bali tengah-tengahan. Begitu juga yang datang terakhir pasti pulangnya terakhir. Monggo Ibu di sebelah kiri saya terus sampai sana. Nah, sampai ujung timur.